Saudara, hari ini tema firman Tuhan seperti yang kita sudah saksikan tadi di pesan penggembalaan, yaitu iman dan pembaharuan karakter. Saya percaya Tuhan memanggil kita itu bukan hanya untuk percaya kepada Dia. Ya, karena setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi akibat dosa, gambar diri Allah dalam diri kita itu rusak. Sehingga Kristus perlu datang ke dalam dunia. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, kita ini diubahkan, dikembalikan kepada seperti ciptaan Tuhan yang semula, yaitu baik adanya, saudara. Tetapi itu perlu proses ya, dan pembaharuan karakter itu akan mengikuti iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang mengaku Kristen tapi karakternya tidak berubah, ada yang salah. Amin. Ya, makanya sering kita dengar, saya sering dengar orang bilang, itu Bu Kristen loh, Kristen pelayanan di gereja loh Bu, tapi Bu kelakuannya. Nah itu, kenapa ada omongan seperti itu? Karena ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak mengalami pembaharuan karakter. Ya, itu Kristen Bu, pelayan Tuhan, tapi utang enggak bayar. Nah, ini bahaya saudara ya. Makanya paling horor itu kalau ada yang lama nggak ketemu tiba-tiba, halo masih ingat saya, aduh itu horor sekali ya. Itu pasti lanjutannya boleh pinjem enggak? Nah itu horor itu saudara ya, hindarilah pencobaan-pencobaan yang dicari-cari ya. Tetapi Alkitab berkata kita semua harus diperbaharui di dalam karakter, dan ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Judul perikopnya di sana adalah manusia baru. Ya, siapa yang merasa di sini sudah menjadi manusia baru? Ya, yang percaya saja. Yang merasa, kalau belum merasa ya jangan ya melakukan sesuatu tanpa iman. Ya, jadi saudara, kita dulu ini kan berdosa, hidup kita hancur, karakter kita hancur. Ya, tapi sekarang kita setelah percaya Yesus, kita merasa nih ada pembaharuan nih dalam diri saya. Saya dulu emosian, tukang marah-marah, maki-maki orang. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, ya Tuhan ubahkan hidup saya sekarang. Saya merasa hari ini saya menjadi ciptaan yang baru, tapi terus disempurnakan. Tapi sudah banyak berubah. Siapa yang merasa begitu? Ini enggak ada yang pede ya? Merasa berubah ya. Ya kita dengar ya saudara, kayak kesaksiannya Pak Konrad juga, saudara dengar di YouTube. Ya bagaimana kehidupan Pak Konrad Supit yang lama ya, bagaimana hancurnya hidupnya. Tapi ketika beliau mengenal Tuhan Yesus, dia diubahkan. Jadi kalau ada yang baru mau belajar nakal hari-hari ini, ya jangan belajar nakal. Pak Konrad bilang kasihan deh lu. Ya sebab nakalnya beliau ini dulu wah luar biasa. Tapi ketika Tuhan ubahkan, sekarang Pak Konrad menjadi manusia baru. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, aku ini dulu seorang penghujat, seorang ganas, seorang pembunuh. Tetapi ketika aku berjumpa dengan Yesus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih berguna. Makanya Rasul Paulus bisa berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Hidup yang aku hidupi sekarang itu adalah hidup karena Kristus. Amin. Nah kita akan lihat saudara, mari baca bersama. Efesus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Efesus 4 ayat 17. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat ini ditujukan oleh Rasul Paulus saudara buat jemaat yang ada di Efesus. Jadi menurut saudara ini sudah termasuk orang percaya Yesus atau belum? Sudah. Tetapi kenapa dia berkata, ku katakan dan ku tegaskan. Orang kalau ngomong ku tegaskan itu kayaknya modelnya begini, saya tegaskan ya kamu. Begitu ya saudara ya, kalau ngomong ku tegaskan ya. Mana ada orang bilang, ya pokoknya saya tegaskan ya. Itu sih enggak tegas ya, itu tulang lunak.
Kalau tegas itu saya tegaskan. Ini ada perintah garis bawah loh, ya. Saya tegaskan sekali lagi saya tegaskan. Ya. Jangan kamu hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ternyata masih banyak orang di jemaat Efesus itu mengaku Kristen, percaya Tuhan Yesus, tetapi hidup mereka sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih banyak gak saudara kita lihat di sekeliling kita? Banyak, ya. Dan dikatakan di sana kenapa saudara? Mereka itu tidak mengenal Allah, pikirannya itu sia-sia. Ya, apa yang kita pikirkan setiap hari? Itu menentukan hidup kita. Apa yang saudara pikirkan setiap hari saudara? Siapa yang tiap hari mikirin uang? Ya, bisa angkat tangan yang tiap hari pikirin uang, tolong jujur saja. Yang tiap hari pikir uang, angkat tangan. Ya, bagaimana dapat untung, bagaimana ini ya, pokoknya saya tuh harus cari uang sebanyak-banyaknya. Enggak apa-apa, angkat tangan aja. Yang tiap hari mikirin uang, enggak ada yang ngaku. Ya sudah ya, cuma ada satu orang. Kalau tiap hari yang kita pikirkan uang terus saudara, ya itu pikiran yang sia-sia. Menurut firman Tuhan. Kalau kau tiap hari mikir uang berarti kau mata duitan. Kita harus memikirkan hidup ini. Tapi jangan tiap hari pikir uang. Siapa yang tiap hari mikirin suaminya? Ibu-ibu? Ya. Ini suamiku lagi apa? Ada ibu-ibu mikirin suaminya loh, ya. Ibu mikirin apa tentang suami ibu tiap hari? Hah? Biar dia sehat. Ya, ibu tiap hari pisah sama suami apa enggak? Oh, bersama terus. Lah ngapain dipikirin? Udah tiap hari bersama dipikirin terus saudara ya. Wah, bahaya ini saudara ya. Ya, ada juga ibu-ibu yang tiap hari pikirin suaminya. Di mana kau? Ya, di kantor lagi kerja, video call coba. Nah itu ini, bapak-bapak ketawa ini ya, ini pasti pengalaman pribadi nih, ya. Coba video call, coba ya. Teman saya ada gitu saudara, lagi tidur sama saya di kamar, aku mau video call suamiku. Saya bilang, yuk ibu WA dulu lah, siapa tahu bapak lagi apa. Nggak usah, malah kagetin, biar tahu dia lagi ngapain. Di video call bunyi, lah suami mungkin serba salah ya, mau diangkat salah, nggak diangkat salah, diangkat dihadapin ke loteng. Iya halo, kamu di mana Pak? Tunggu lagi ada meeting sama temen. Lihatnya cecak di atas. Ya, suami itu enggak usah dipikirin, didoakan saja, amin ibu-ibu. Tuhan saya serahkan suamiku dalam tanganmu. Kalau dia macam-macam, hajar dia Tuhan. Nah itu doanya saudara, karena Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Ya, jadi enggak usah dipikirin. Karena jangan pikiran kita ini menjadi sia-sia. Tiap hari yang kita pikirin apa? Jangan sampai pikiran yang sia-sia saudara. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang itu kalau tidak bersekutu dengan Tuhan, dia lepas dari persekutuannya dengan Allah, maka pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Orang kalau pengertian gelap mau apa saudara? Nggak ngerti apa-apa dalam hidup. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang kalau hidup jauh dari Tuhan pasti bodoh, pengertiannya gelap. Dia nggak ngerti apa-apa. Makanya jangan coba hidup tanpa mendekat kepada Tuhan. Ya, tidak ada jaminan hari-hari ini selain orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara dikatakan di sana, karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Apa itu kedegilan? Keras hati. Tidak mau bertobat. Tadi siang tuh saya di sini saudara suruh suami istri dalam hadirat Tuhan nih lagi nyanyi. Saya minta bergandeng tangan. Ada suami istri yang nggak mau gandeng tangan. Sampai saya ulangi, tolong bapak ibu yang datang suami istri. Saya tahu mereka ini suami istri.
Karena duduknya berbarengan. Tolong gandeng tangan, tetap enggak mau, begini. Saudara, ya saya enggak tahu ya. Dalam hati saya pikir, apa ini selingkuhannya ya? Kok dia enggak mau pegangan tangan ya? Saya kan jadi curiga, saudara. Ya, kalaupun mereka itu berantem dari rumah, ya sama hamba Tuhan disuruh pegangan tangan tuh, gandengan itu apa susahnya sih? Masa kalah sama truk? Truk aja gandengan loh. Loh, suami istri nggak mau gandengan. Sampai saya agak marah tadi. Saudara, ini perintah gandeng tangan, baru mereka gandeng tangan. Ya, ngeri loh kalau sampai kita ini orang percaya datang ke gereja, kita datang marahan, kita dengar firman marahan, kita pulang marahan. Nggak usah kau ke gereja, mending kau pergi mancing. Bener enggak? Buat apa, saudara? Untuk apa firman itu masuk kalau hatimu itu tetap dalam kedegilan hati. Tidak mau berubah hati ini. Udah dengar firman, saya khotbah tadi tentang jangan marah sampai matahari terbenam. Masa suruh gandengan, enggak mau gandengan loh. Itu kan kebangetan ya. Ayo kita ini belajar menerima firman dengan hati yang lembut, amin. Dari situlah kita ini mau berubah, saudara. Kalau orang sudah hatinya degil, pikirannya gelap, pengertiannya gelap, maka ayat 19 berkata di sana dikatakan apa? Dan haleluya ya. Ini anak-anak yang sangat atraktif ya. Guru sekolah minggunya mana ini? Mungkin bisa ditolong, enggak apa-apa saudara. Namanya juga anak kecil. Dulu saudara waktu kecil lebih nakal dari ini. Jadi enggak usah menghina anak kecil ya. Dia lagi minta uang kolektor sama mamanya, bagus ini anak ini. Yang banyak ya mak ya. Kasih yang banyak mak, yang merah-merah ya. Jangan yang ungu-ungu atau yang kuning-kuning itu ya. Iya pinter ya, puji Tuhan ya. Jadi saudara ya kita lihat saya saja, enggak usah kepo lihat anak-anak. Lihat saya saja. Saudara, kalau kita itu hatinya itu enggak mau berubah ya. Maka Alkitab berkata di sana perasaan mereka itu telah tumpul. Hati-hati loh. Kalau kita sudah perasaan tumpul itu berarti mati rasa. Mati rasa itu artinya apa? Kita sudah tidak merasa lagi ketika melakukan dosa. Kita sudah menikmati dosa, enggak ada perasaan tertuduh, enggak ada perasaan bersalah. Penting loh, perasaan tertuduh itu penting. Jangan bilang gini, saya pernah dengar orang, ya saya enggak mau lah Bu diintimidasi iblis. Yang menuduh itu kan iblis, belum tentu saudara. Bisa jadi itu Roh Kudus. Kalau memang ada dosa, ya akui. Supaya kita melatih kepekaan. Ya, contoh saudara berantem sama suami lama-lama, lalu saudara mulai dituduh, enggak usah berantem lama-lama. Itu dari setan apa Roh Kudus? Orang Kristen sekarang soalnya nggak bisa dengar suara Roh Kudus, dengarnya suara setan terus. Karena kebanyakan nonton film horor. Ya, film horor ditonton sekarang, laku keras itu tiketnya. Ya, karena memang suka sama hal-hal mistik orang Indonesia ini, saudara. Ya, makanya sekarang setan dari kuburan menuntut keadilan. Ya, bayangkan loh ya, kasihan polisi di Indonesia ini. Ya, kalau semua setan bisa bangun menuntut keadilan, ya udah polisi tutup saja toh. Karena setannya semua sudah bicara kan, nggak perlu lagi ada pengacara, ya setan sendiri yang menuntut keadilan. Makanya saudara, kita berdoa supaya kita ini perasaannya jangan tumpul terhadap Tuhan, ada kepekaan. Saya miris kemarin mendengar ada 2 lansia mati di rumahnya sudah berbau busuk. Padahal dia punya anak loh. Anaknya nggak pernah datang lihat, nggak pernah telepon orang tuanya. Kalau sampai sudah berbau busuk itu kan sudah berhari-hari saudara matinya kan. Nah perasaannya juga, saya juga sampai berpikir, saya bilang sama suami, nah itu kan ada tetangganya juga tuh di situ. Dan kayaknya itu bukan rumah yang di tembok-tembok tinggi kayak di Pondok Indah, itu kan memang kita sudah nggak bisa lihat ya. Itu jangankan orangnya, temboknya aja sudah tidak berperasaan. Ya, udah sampai di atas saudara masih dikasih kawat duri, ya kan? Itu sampai tembok aja udah tidak berperasaan lagi itu, apalagi orang. Tapi itu kan mereka tinggal di pemukiman. Tetangganya bilang ya berapa hari lalu saya masih lihat keluar rumah ya. Kan harusnya kalau sudah lihat ada orang tua ndak keluar rumah, kita yang punya perasaan ya. Punya perasaan kan ketoklah pintu rumahnya ya. Halo opa oma masih sehat ndak?
Kan kita masih bisa tolong, tapi hari-hari ini karena orang hidup jauh dari Tuhan, perasaannya menjadi tumpul saudara. Jangankan terhadap tetangga, suami istri. Ada yang masih duduk bersama, tapi udah tumpul. Coba suami istri lihat-lihatan. Lihat istrimu, jangan lihat istri orang. Ya, lihat istri sendiri ya. Sudah tumpul belum kita ini? Atau masih saling berasa? Ya, sekarang itu kan ada saudara ya, saya tuh ada orang yang bilang gini, saya tuh sering dengar Bu Debbie tuh ngomong ada suami istri berantem terus setiap hari. Saya sama suami saya sudah gak pernah berantem Bu. Luar biasa ya hidupnya dipulihkan. Enggak, karena kami juga gak pernah omongan. Ya iya saudara, orang bagaimana berantem, omongan aja gak pernah. Ada loh saudara suami istri yang sudah tidak punya rasa. Mereka hidup satu rumah tapi gak pernah omongan. Makanya gak berantem. Ngeri tapi ini perasaannya sudah tumpul. Bukan hanya itu saudara, Alkitab berkata kalau orang hidup jauh dari Tuhan, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ngeri ini kalau orang sudah tumpul perasaannya, dia gak merasa dosa, dia serahkan dirinya. Ayat 20 baca bersama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Kita bukan demikian karena kita sudah belajar mengenal Kristus. Bahkan dikatakan di sana karena kamu apa? Telah mendengar ya tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Tidak ada kebenaran yang lain selain di dalam Kristus. Pengajaran Kristus itu yang terbenar. Dan apa pengajarannya yang benar itu? Kita baca bersama ayat yang berikutnya, yaitu bahwa apa? Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita nggak dibaharui dalam Tuhan, ngeri saudara. Banyak orang Kristen yang masih hidup menurut hawa nafsunya yang menyesatkan. Jadi orang itu mau tersesat, nggak usah tunggu-tunggu yang dari luar. Hati-hati pengajaran itu menyesatkan. Nggak, hawa nafsumu bisa bikin kamu tersesat. Di dalam dirimu ini loh. Waktu kita nggak sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan, kita bisa tersesat karena hawa nafsu diri. Yang dikatakan di sana menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Tidak semua orang Kristen selamat. Hanya mereka yang hidupnya sudah dibaharui, menerima Yesus dan mengalami pembaharuan karakter. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu gak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Mengalami perubahan hidup. Ya. Lalu ayat berikutnya di sana dikatakan saudara, kita baca bersama. Apa yang dapat menyebabkan kita ini diperbaharui oleh Tuhan? Dikatakan di sana, kita lihat ayat yang ke-23. Supaya kamu itu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kembali gambar diri Allah diciptakan baru itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, ayat yang berikutnya dikatakan, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dimulai dari kita dengan orang yang terdekat. Suami istri bilang jangan ada dusta di antara kita. Tolong yang datang suami istri lihat-lihatan lagi. Saya kali ini akan banyak suruh suami istri lihat-lihatan. Kalau hubunganmu sehat, kau tidak keberatan lihat istrimu. Saya bisa lihat dari sini nih yang hubungannya tidak sehat. Dia mau lihat istrinya gak mau, lihat suaminya juga gak mau. Setidaknya kamu pencitraan lah di depan saya ya.
Jangan terlalu, nggak apa-apa munafik dikit karena saya lihat saudara dari sini saya lihat ini. Ya ada disuruh lihat istrimu. Lihat suamimu. Ini saya sudah tahu ini. Ya ini belum dibaharui dalam karakter ini kalau begini nih. Ya. Lihat sekali lagi pasanganmu dan bilang sayang, jangan ada dusta di antara kita. Ya, lihat. Ada bapak-bapak yang datang sendirian ngomong, untung saya nggak ajak istri tadi. Ya bahaya ini ya. Jangan ada dusta, jangan ada dusta. Pertama kalau kita mau dibaharui dalam hal karakter, jangan sekali-kali Anda menyimpan dusta dan kebohongan di dalam dirimu. Jangan tutupi dosa, sebab dosa itu berbau busuk. Satu kali pasti tercium. Ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, satu saat pasti akan kepleset. Jadi daripada tunggu kepleset, mending sekarang ngaku. Ya, kenapa saudara? Orang yang menyimpan dusta dan kebohongan dalam diri itu tidak mungkin hidup damai sejahtera. Tidak mungkin. Kalau kau menyimpan dusta dan kebohongan, jantungmu berpacu cepat, hormon kortisol naik, darah mengental. Maka gangguan pada pencernaan, asam lambung naik, ginjalmu terganggu, semuanya terganggu. Itu akan lari kepada benar ya. Makanya ya benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Kenapa orang bisa gembira? Kalau dia hidup dalam kekudusan. Biar kau kaya, kalau kau simpan dusta dan kebohongan, tidak akan bahagia hidupmu. Tidak akan. Jadi sekarang yang ada dosa, yang ada kebohongan, ya tinggalkanlah itu. Ngakulah itu. Ada seorang ibu datang sama saya, Bu Debi, saya dengar khotbah ibu dosa yang tersembunyi. Saya ini Bu, aduh memang betul ibu saya sekarang sakit-sakitan, asam lambung, susah tidur. Karena ada dosa yang saya tutupi Bu, sudah lama dosa ini. Enggak apa-apa ya Bu, saya cerita sama ibu saja. Karena saya bingung mau cerita ke siapa. Yaudah enggak apa-apa, cerita. Saya ini menikah dengan suami saya 6 tahun ya. Dan akhirnya ini nama saya samarkan ya. Dan saya sedikit membelokkan supaya tidak terlalu kelihatan nanti ada suami yang dengar, ini istriku pasti ya. Enggak saudara ya. Jadi dia ini tidak punya anak sekian tahun lah. Lalu ini istrinya selingkuh sama teman kantornya. Selingkuh, mereka melakukan hubungan, hamil istrinya. Waktu hamil dia bilang saya langsung putusin pacar saya Bu. Karena saya takut kalau dia tahu saya hamil, saya takut dia gak mau pisah juga dengan saya. Jadi saya nggak ngomong sama dia saya hamil, tapi saya tahu saya hamil hasil selingkuhan. Lalu akhirnya saya hamil, ya dan suami saya pikir ini mujizat. Saya juga bingung ya saudara. Suami saya itu bersaksi kepada orang-orang kalau ketemu puji Tuhan, sekarang istri saya mengandung. Tapi dia enggak tahu, haleluya. Ini adik terlalu atraktif ya dek ya. Lalu dia bilang, suami saya bersaksi kepada semua orang kalau saya mengalami mujizat Bu, saya hamil. Sampai anak itu lahir dan sampai hari ini suami saya enggak tahu anak saya itu sekarang sudah berumur belasan tahun. Tapi ibu saya tersiksa menyimpan dosa ini. Sampai saya bingung, sampai saya dengar khotbah ibu. Sekarang menurut ibu bagaimana Bu? Gak apa-apa Bu, ibu sudah ngaku sama saya, yang penting ibu sudah bertobat. Saya sudah tobat, benar Bu, dari sejak saya hamil itu saya sudah tobat. Sampai hari ini saya gak pernah ketemu sama selingkuhan saya. Terus apakah saya harus mengaku dengan suami saya? Nggak usah Bu, nanti rumah tanggamu bisa hancur. Bisa terjadi perceraian. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Yang penting ibu sudah mengaku sama saya. Itu sudah sah di hadapan Tuhan. Iya gak saudara? Yang penting kan dosa itu Tuhan bilang akuilah dosamu. Ya, supaya kamu menjadi sembuh. Karena kalau disimpan sendiri itu tertekan. Ya, makanya Bapak Ibu, sebelum dosa itu menggerogoti rumah tanggamu, hidupmu, jangan kau simpan dusta. Karena kebohongan itu akan menjadi dasar akar. Kau nggak bisa berubah dalam karakter. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam kekudusan. Nggak ada dosa dan dusta yang dia sembunyikan. Ya bapak-bapak, akui dosamu. Daripada kau tidak mengaku, ya hati-hati.
Yang saya pernah saksikan di sini kalau nggak salah, ada seorang pejabat yang tiba-tiba dokter vonis dia sakit dan pasti akan meninggal dalam beberapa bulan. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan aku hidup. Lalu dia dengar suara Tuhan audible ngomong, kalau kamu hidup, kamu mau berdosa terus? Dia bilang, enggak Tuhan, saya mau bertobat, saya mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, saya dengar suara Tuhan audible Bu. Tuhan bilang, akui semua dosamu sama istrimu. Dia bilang, kalau saya tidak akui, saya mati karena penyakit saya beberapa bulan lagi. Tapi kalau saya akui bisa beberapa hari lagi saya mati. Karena saya ngaku sama istri. Itu yang paling ditakuti sama suami-suami. Ya, tapi dia bilang toh sama-sama mati. Daripada saya nggak berkenan, ya saya akui. Dia bilang saya ajak istri saya Bu, dua hari keliling kota Jakarta. Tunjukin di situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Ya, sudah plus macetnya itu 2 hari. Dia bilang saudara, istrinya bilang sama saya, Bu, saya tahu suami saya ini bangsat Bu, tapi saya nggak menyangka sebangsat itu dia. Ternyata banyak sekali perempuan yang dia simpen. Ya, tapi suaminya bilang gini, daripada aku mati masuk neraka, aku akui. Suaminya plong, istrinya tertekan. Bener. Tapi istrinya melihat suaminya ini bertobat. Kalau dulu pulang kantor jam 4, jam 2 malam belum pulang, dia telepon, dimaki-maki suaminya. Sekarang dia bilang sejak bertobat di jamaah Tuhan, jam 4 pulang kantor, jam 5 sudah di rumah, di ruangan TV besar, nonton YouTube. Dia bilang, ibu tahu khotbah ibu tuh sehari 10 kali saya nonton semua khotbah ibu. Dia mengalami perubahan hidup. Waktu dia mengalami perubahan hidup, jiwanya dipulihkan, karakternya berubah. Nggak jadi mati, sembuh sampai hari ini. Saudara tahu kenapa dia itu sakit? Karena banyak yang dia sembunyi, di situ ada, di sana ada, di situ ada, di sini ada, di situ ada. Bahaya, ya. Jadi suami-suami yang ada itu bertobat sebelum kau divonis dokter, ya. Lalu saudara, ketika kita ini mengaku dosa kita, ya, karena kita ini jangan ada menutupi sesuatu. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dipulihkan? Baca bersama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti kita boleh marah enggak? Boleh marah? Semangat ya kalau dibilang boleh marah, boleh. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Bagaimana coba marah nggak buat dosa? Halo ibu-ibu, bisa dijelaskan di sini marah ini tidak berbuat dosa bagaimana? Namanya manusia, kita pasti masih bisa. Saya mau tanya sama Pak Gembala, Pak Konrad bisa marah enggak? Bisa ya Pak? Oh bisa loh. Jangan tanya saya. Sudah pasti? Bisa marah saya pernah saudara. Saya marah sama suami saya suruh jemput pelayanan, dia bilang iya 15 menit lagi. Saya tunggu, saya sudah pamit lagi, saya keluar di luar panas matahari 30 menit nggak datang. Ini kok nggak datang-datang, saya telepon, saya kok nggak nyampe-nyampe. Iya tinggal putar balik. Putar baliknya di Morowali ya, jauh banget nggak sampai-sampai. Akhirnya dia sampai, saya sudah emosi, basah, keringetan saudara, begitu masuk mobil. Ya kira-kira saya senyum atau ngapain? Ya kira-kira saya buka pintu, sayang I love you, I need you, aku kangen Pret. Ya saya buka pintu, saya banting pintunya, prak. Orang tuh kalau marah sakit jiwa. Karena di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu kita marah pikiran kita terganggu, perasaan kita terganggu, kehendak kita pun terganggu. Ya lalu saya ini suami saya orang Solo, saya Solosi. Saya marah teriak-teriak, dia diem, untung dia diem. Ya orang Solo diem, tapi kakinya injak gas. Nah, ini sakit jiwa juga. Saya lihat saudara 150 naik di tol di dalam kota ini, nggak biasa dia nyetir begitu. Ya saya takut, aduh ya. Saya udah bilang pelan-pelan aja, makin kenceng dia. Setan bilang, ya ada 2 pendeta sakit jiwa di dalam mobil. Saya takut ya,
Tiba-tiba ada suara bilang begini, kalau kalian berdua kecelakaan, mati dua-dua, tidak ada guna semua pelayananmu, masuk neraka kamu berdua. Lagi dalam keadaan marah. Lalu saya itu bilang, aduh Tuhan bagaimana ya? Roh Kudus ngomong gini, ya udah berbaikan aja. Enggak lah, dia yang salah kok, kenapa saya minta maaf? Ya, itu iblis saudara. Lalu saudara, Roh Kudus ngomong lagi, ayo minta maaf, akhiri ini. Lihat itu loh, dia ngebut terus loh, kakinya injak gas loh. Saya takut juga saudara. Aduh, saya itu sampai Roh Kudus tuh enggak usah ngomong kalau kamu gengsi. Nih loh tanganmu ini angkat taruh di atas tangannya. Enggak usah ngomong, dia sudah tahu itu. Itu kan sinyalnya apa? Saya ini mau angkat tangan kayak orang kena stroke. Enggak jadi lagi. Memang orang kalau sakit jiwa tuh begitu saudara. Waktu kau dikuasai amarah, saya baru menyadari kenapa banyak orang waktu marah dia nggak kuasai dirinya, setan ambil alih hidupmu. Makanya tiba-tiba ada suami bakar istri, setelah mati baru sadar, ya ampun kenapa saya bakar istri saya. Dia nggak sadar jiwanya itu diambil alih setan. Saudara akhirnya saya tuh lihat, ya saya aja tuh setengah mati mau angkat tangan nih. Begini terus, akhirnya saya kayak dikasih satu penglihatan. Suami saya di situ, saya di sini, setan di tengah. Lagi giniin kita, sakit jiwa. Saya langsung gini, oh setan ini numpang di mobil saya. Nggak lama-lama kau setan ya, kau turun sekarang dari mobil saya ya. Saya mau berdamai dengan suami saya. Ada truk di belakang, turun kau pindah di truk belakang. Saya angkat tangan saya saudara, saya pegang tangan suami saya. Waktu saya pegang tangan suami saya, dia langsung melirik ke saya gini, dari tadi kek. Ya. Dalam hati saya dari tadi kenapa bukan kau yang mulai duluan ya. Orang Solo itu diem tenang tapi atos ya, keras saudara. Jadi ya ketika begitu dia senyum saya pegang tangannya, apa yang terjadi? Kakinya ini mulai longgar, gasnya turun kembali ke 80. Saya begini, ini baru normal, tadi sakit kita tidak menyadari. Makanya ayat berikutnya ngomong apa saudara? Kita lihat ayat yang berikutnya tadi, ya multimedia tolong ayatnya ditayangkan lagi. Tadi dikatakan jangan kamu menunggu sampai matahari terbenam baru padam amarahmu. Saudara nggak usah tunggu begini, tunggu dulu 2 detik lagi matahari terbenam. Ya saya nggak mau ampuni, tunggu dulu sampai ini multimedia ini butuh kopi kayaknya. Ayatnya tolong ditayangkan lagi. Dikatakan di sana saudara, ya apabila kamu marah menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lalu ayat berikutnya dikatakan apa? Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Waktu kau marah lama-lama, kau sedang memberi iblis kesempatan. Silakan iblis numpang di mobil saya. Iblis itu kerjaannya jalan-jalan keliling, mencari mangsa. Jadi kalau saudara membuka celah, ya iblis datang. Saya ingat soalnya di rumah saya dulu saya marahin anak-anak. Lalu saya sadar, saya ini marah-marah, saya dikuasai setan nih. Lalu saya bilang, kita usir setan dari rumah ini, tidak boleh marah-marah. Doa dalam nama Yesus, setan pergi. Habis saya begitu, tetangga saya berantem lempar-lemparan galon. Setannya pindah ke rumahnya. Ya, Dek hati-hati tuh kamera ya Dek. Dia kalau gede jadi kameramen. Saudara, ya jadi di situ saya melihat, saya bilang sama anak saya, lihat tuh kita berdoa, ya di rumah sebelah nggak jaga, ada iblis itu saudara, dia itu Alkitab berkata, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya mencari orang yang dapat ditelan. Waktu kau berantem, kau kasih kesempatan iblis, dia masuk, makanya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saya berdoa saudara supaya kita semua mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Lalu ayat 28 berkata begini saudara. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini perubahan karakter ya. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Dan apa dikatakan di sana? Tetapi baiklah apa? Ia bekerja ya. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi ia apa? Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita dipanggil Tuhan di dunia ini bukan hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri kita sendiri.
Itu harus supaya kita nggak jadi beban buat orang. Tapi pastikan kita bekerja sampai kita bisa nolong orang lain yang berkekurangan. Katakan, jangan meminta-minta. Apa dikit, ya, halo bro, udah lama nggak ketemu, bro, ya, masih ingat aku? Boleh pinjem enggak? Ini sekarang banyak saudara. Ya, daripada kamu begitu kerja saudara. Saya mau tanya, pekerjaan banyak nggak? Banyak. Kenapa orang bisa bilang nggak dapat kerjaan? Karena gengsi. Maunya kerja yang berkelas, ya. Kerjakan, Alkitab bilang di kitab Amsal, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Soal Tuhan mengangkat engkau kapan waktunya, itu urusan Tuhan. Amin. Ya, salah satu teman saya, ya saudara mungkin tahu Pak Petra Wijaya. Dia di Amerika saudara. Dia berangkat ke Amerika tuh nggak bawa apa-apa, sampai di sana dia bekerja jadi tukang cuci piring di restoran, naik tingkat jadi sopir taksi di New York. 10 tahun sopir taksi. Lalu dia pindah ke Philadelphia, dia naik jabatan jadi apa? Tukang cuci toilet. Naik jabatan itu. Kenapa dia cuci toilet? Karena enggak ada orang yang mau pekerjaan itu. Cuci toilet di Amerika itu di pabrik, ratusan pegawai pabrik. Bukan cuma orang kulit putih, banyak orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu kalau, maaf ya, buang air besar, 2 kilo sekali buang. Kan badannya tinggi-tinggi besar saudara ya. Itu kita kalau masuk toilet di Amerika, aduh joroknya minta ampun, kadang itu waduh sudah berhamburan di situ. Ya, maaf, dia cerita, ibu tahu saya kalau bersihkan itu toilet bu, aduh bu, mereka itu kan nggak mau tahu, apalagi di sana cebong nggak pakai air. Saya juga bingung, ada ya begitu. Tapi ya begitulah. Tapi dia kerjakan dengan sukacita, karena itu ndak ada yang mau. Ya gajinya tinggi. Saya aja tanya sama suami saya, misalnya kita kepepet banget, terus kamu harus jadi pencuci toilet. Mau enggak kamu? Dia bilang ya saya juga. Makanya Tuhan enggak suruh saya jadi pencuci toilet. Saya jadi konten kreator aja. Oh iya benar juga ya. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui batas kekuatan kita katanya. Tapi itu hebat loh saudara. Ya, hebat dia mau loh. Tapi hari ini saudara, Tuhan memberkati kehidupannya. Kenapa saudara? Kerjaan itu banyak. Jangan bilang gak ada kerjaan. Orang itu kadang gengsi. Saya dulu sudah hamba Tuhan dengan suami di Solo. Kami hidup berkekurangan saudara. Tapi saya nggak mau minta. Saya jualan jus di pinggir jalan, pinjam ruko di pinggir situ, ya. Saya dipinjemin emperan ruko itu loh, dikasih lampu 1. Sore saya jualan mulai toko tutup jam 4 sore sampai jam 12 malam. Saya waktu itu sudah pelayanan, saya nggak malu. Orang datang, "Loh Bu Devi tuh yang jualan." Iya. Ya enggak apa-apa kan. Daripada saya pinjam uang, daripada saya minta uang, ya, saya kerjakan apa yang puji Tuhan kita dapat pesanan waktu itu dari satu perusahaan, ya. Jadi kita sudah nggak buka di pinggir jalan karena sudah ngerjain satu pabrik itu. Setiap siang mereka pesan jus, ya. Ratusan jus saya buat. Itu kan cara Tuhan, ya. Sekarang saya suruh jualan jus, lebih laku lagi. Mau ketemu Debbie Basir, datang di jus DBTV. Tapi enggak usah tepuk tangan, Bu. Ya, menderita saya, Bu. Jadi saudara, kita melihat Tuhan itu menciptakan kita. Jadi nggak ada sebenarnya orang Kristen miskin. Malas ya, nggak mau kerja ya. Ya, apalagi banyak hamba Tuhan tuh sekarang kerjaannya minta-minta, kasih proposal. Kenapa? Pekerjaannya berdoa. Pendeta itu kan kerja cuma hari Minggu, hari lain boleh lah ya. Tanam sayur loh, jangan kebanyakan nganggur hidupmu. Orang tuh kalau kebanyakan nganggur bikin dosa banyak. Ya, Pak ya. Pikirannya sia-sia jadi macam-macam. Ya, mari kita isi hidup kita bekerja keras kata Alkitab. Supaya apa? Engkau menghasilkan sesuatu. Engkau bisa bantu orang yang berkekurangan. Dan disitulah hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah. Saya undang para imam musik, sudah habis waktunya. Padahal enggak terasa loh ya. Saya masih mau ngomong tapi sudah 00 saudara. Saudara, saya berdoa supaya kita semua ayo menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita dimurnikan, kita dipersiapkan, gereja Tuhan. Kita semua harus dibaharui dalam hal karakter. Jangan lagi ada yang marahan suami istri. Kalau marahan tolonglah ya, datang gereja musuhan, dengar firman musuhan, pulang masih musuhan loh.
Ini kan kau bukan saja memberi celah sama iblis, tapi kau juga jadi iblis. Dengar baik-baik saudara, setan itu nggak ada di kuburan. Saya ketemu penjaga kubur. Saya tanya, Bapak jaga kubur berapa lama? 26 tahun. Wih, jaga kubur 26 tahun. Betah ya Pak? Heeh. Emang Bapak dapat gaji berapa? Di sini kuburan ribuan Bu. Saya kebetulan dapat ya sekian ratus lah. Satu kubur 500.000. Saya hitung sebulan banyak, hampir 25 juta. Saya tanya, Pak bagi lapak kek? Saya juga mau kalau masih ada lapaknya. Ya Ibu jangan ambil kerjaan saya di sini, dan ada lowongan Bu. Pak saya tanya Pak, Bapak selama jaga kuburan 26 tahun pernah lihat setan enggak? Jawabannya apa? Belum pernah sekalipun saya lihat setan. Saya kadang malam harus datang Bu. Tapi saya nggak pernah lihat setan. Saya bilang benar Pak yang kau omong. Karena setan tuh enggak ada di tempat orang mati. Setan ada di tempat orang hidup. Di gereja ada setan enggak? Ada? Ada banyak Pak. Jangan bilang begini, banyak setan. Karena di sini ada orang hidup. Tapi Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada setan. Nah kalau kau datang ke gereja marahan, di hatimu ada setan. Kau dengar firman masih marahan, masih ada setan. Kau pulang marahan terus, kaulah setannya. Maka bertobatlah kau, amin. Jangan jadi setan saudara, apalagi jadi temannya setan, jangan. Ya kalau istrimu tiap hari marah-marah di rumah, bilang jangan kesetanan kau. Orang kalau marah-marah terus itu kesetanan saudara. Makanya kita berdoa supaya karakter kita diubahkan, amin. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ternyata tidak semua pendeta, tidak semua orang Kristen jemaat itu adalah kepunyaan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menjadi kepunyaan Tuhan mereka yang meninggalkan kejahatan. Amin. Saudara, seperti yang sudah tadi pagi saya sampaikan, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga, dari kecil saya Muslim, papi saya haji. Dan saya tidak mengenal Kristus dari kecil. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ya saya pikir hidup ini adalah ya lahir, bekerja, cari uang lalu mati. Tidak pernah mengerti ada rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita manusia. Tapi itu yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya akhirnya mengikuti apa yang saya mau, apalagi saudara papi saya itu galak. Saya tidak bermaksud menjelekkan papi saya, tapi ini masuk dalam bagian kesaksian hidup saya. Ya papi saya kalau mukul itu saudara nggak kira-kira ya. Jadi dari kecil mungkin karena saya banyak luka batin, akhirnya saya mulai mencari pelampiasan di luar. Dan ya itulah orang kalau tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melakukan segala dosaku dulu itu di luar pengetahuan iman. Aku melakukan semua dosa itu tanpa iman. Aku lakukan di luar pengetahuan akan kebenaran. Lain cerita kalau kita sudah tahu kebenaran tapi kita sengaja pura-pura tidak tahu. Saya jatuh dalam berbagai dosa, ya saya pikir kebebasan atau kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau. Ternyata saya makin jatuh terpuruk hingga akhirnya ketika kita melakukan semua dosa saudara, mengikuti apa yang iblis tawarkan. Tadi pagi saya sampaikan yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia, dan itu semua bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, tadi pagi sudah saya jabarkan keinginan mata. Ya, mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya, karena itu Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka gelap seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Ya, yang kedua keinginan daging yang ada dalam dunia ini, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Makanya banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi kalau engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, apalagi homoseksual, lesbian, maaf.
engkau bukan kepunyaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Iblis bilang, gak apa-apa gereja jadi besar, biarin aja. Pada waktu kedatangan Tuhan, barulah itu adalah hari penampian. Akan dibuktikan di sana mana yang ilalang, mana yang gandum. Tuhan bilang biarkan aja dulu tumbuh bersama. Ya, karena pada hari penampian nanti akan dibuktikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, pada akhir zaman nanti aku baru akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Daripada nanti Yesus baru berterus terang, lebih baik sekarang kita bertobat. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akhirnya saudara, karena saya terpuruk dalam dosa, singkat cerita iblis ngomong hidupmu sudah hancur, kamu sudah rusak, masa depanmu juga rusak. Buat apa kamu hidup? Mending bunuh diri. Dan saat itu tidak ada pikiran lain dalam benak saya, cuma pengen mati. Karena saya tidak menemukan apapun di hidup ini, saudara. Setan datang menuduh saya, hidupmu hancur. Untuk apa kamu hidup? Mati saja. Dan saya mulai mencari siapa Tuhan itu. Saya mulai bertanya, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku di dunia ini? Kurang kerjaan banget kau Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku untuk berdosa? Kalau hari ini saya mati bunuh diri, saya tahu saya masuk neraka, terus Tuhan puas. Buat apa engkau ciptakan saya? Tanpa pengetahuan yang benar, saya marah kepada Tuhan. Dan di luar sana saudara, ada begitu banyak orang yang sedang punya pertanyaan yang sama. Dan tugas kita lah untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Tapi bagaimana mungkin Alkitab bilang engkau saja kalau ditinjau dari segi usia, harusnya kita ini semua sudah jadi pengajar. Tapi yang terjadi adalah apa saudara? Orang Kristen sekarang datang duduk pulang di gereja, tapi engkau tidak mampu menjadi pengajar. Bahkan asas-asas tentang kekristenan itu masih harus diajarkan. Masih banyak orang Kristen yang tanya saya, Bu, merokok itu dosa apa enggak, Bu? Di mana ayatnya, Bu? Saya bilang di pom bensin baca. Gede tulisannya dilarang merokok. Lu gak usah cari di Alkitab, tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi saya mau bilang, sedangkan di pom bensin saja kau tidak bisa masuk, apalagi di amin yang merokok. Tidak usah angkat tangan. Saya khotbah begini di Jakarta saudara, di satu mall. Tiba-tiba waktu pulang saya dikejar orang Ambon. Di mall, orang Ambon sangar saudara. Seng makan mati, makan seng juga mati. Dia kejar saya, dia bilang, Ibu pendeta. Saya bilang, kenapa ya Pak? Saya tadi ikut ibadah yang Ibu bawa firman tadi. Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli itu rokok pakai uangnya pendeta? Terus saya bilang, Bapak nih masalahnya apa ya? Tapi tadi itu Ibu bilang, sedangkan di pom bensin saja saya tidak bisa masuk, apalagi di sorga. Saya pikir-pikir itu Ibu betul juga itu. Ternyata seringkali kita nggak usah khotbah tinggi-tinggi bahasanya Pak. Ya karena jemaat itu lebih ngerti bahasa yang sehari-hari saja. Terus dia bilang, Ibu saya tadi dengar khotbah Ibu itu, saya berniat mau berhenti merokok Ibu. Tapi sudah lama ini memang saya tidak bisa berhenti Ibu. Karena aduh bagaimana ya Ibu ya. Ibu kasih saya tips Ibu. Atau Ibu tumpang tangan ke saya Ibu supaya saya berhenti merokok. Saya bilang, Pak, itu adalah niat dari dalam diri. Biar saya tumpang kaki Bapak. Kalau memang Bapak tidak niat bertobat, tidak bisa Pak. Terus bagaimana tipsnya Ibu? Nanti kalau Bapak berhenti 1-2 hari itu kan iblis bujuk lagi tuh. Nanti iblis Bapak lihat rokok kepengen ambil. Gak apa-apa, ambil aja Pak. Ambil ya Ibu Debbie. Iya, terus hidupin aja. Hidupin ya Ibu. Terus Bapak taruh di mulut tapi diputer, apinya taruh di bibir. Bapak lakukan itu sehari 3 kali. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Tapi lebih baik begitu kan, kena api rokok daripada kena api neraka.
Tuhan bilang, kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan daripada engkau utuh tapi masuk ke dalam neraka. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki daripada engkau utuh masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang tukang selingkuh, saya nggak tahu apa yang disuruh potong. Bertobat. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Amin. Dan makanya kita ini kalau nggak berubah-berubah, saudara, ya saya selalu berkata, setan itu tidak pernah takut dengan gereja yang penuh. Jangan bangga dulu kalau gereja penuh. Ya, buat tim PPW harus banyak berdoa supaya penyembahanmu itu naik menjadi dupa, bukan gaya-gayaan. Kita penyembahan nggak ada hadirat Tuhan buat apa? Apalagi kalau tim PPW-nya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, apa yang membuat gereja berbeda dengan Holy Wings? Lo bener, kita kalau cuma di gereja mau lompat-lompat, saudara, setan nggak pernah takut engkau lompat-lompat di gereja. Saya kadang kalau lihat di gereja itu orang udah kayak kesetanan, nggak ada bedanya sama Holy Wings, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Ada hadirat Tuhan. Dan ketika orang ketemu hadirat Tuhan, engkau pulang hidupmu berubah. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang homo nggak homo lagi, yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang kepahitan tidak kepahitan lagi, dan hidupmu berdampak bagi kerajaan setan. Setan takut, engkau juga berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar. Kita perlu berdoa hari-hari ini, saudara. Setan nggak takut, jemaat penuh. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya mau tanya sama ibu pelayanan di desa-desa ya? Iya sering. Kalau ibu pelayanan di desa, ada nggak yang kerasukan? Banyak, saya bilang. Kalau di kota ibu pelayanan di gereja besar, pernah nggak ada jemaat yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak ada. Nah itu kenapa, Bu? Dulu pernah ada di Jakarta di gereja besar, lagi puji-pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari langsung mau saya tengking. Tiba-tiba istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Padahal saya pikir kerasukan, saudara. Udah mau saya dalam nama Yesus, bahasa roh kan keluar kan. Istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi Bu. Oh, terus gimana sadarnya? Nanti sadar sendiri. Nah di gereja besar di Jakarta, di kota besar itu memang jarang ada yang kerasukan. Menjadi PR dia tanya, kenapa ya Bu kalau di gereja besar tidak ada yang kerasukan? Saya juga bertanya, saudara. Lalu Roh Kudus memberi saya pemahaman. Kenapa di gereja besar nggak ada yang kerasukan lagi? Karena setan sudah tidak bekerja di gereja besar. Setan itu cuma kontrol. Setan bilang lancar coy, lancar. Penuh, penuh. Kata setan gini, nggak usah diganggu. Mereka aja kedagingannya udah lebih setan dari setan. Karena daging itu beda sama setan. Galatia pasal yang ke-5 saudara baca tentang kedagingan. Apa itu daging? Daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, ya, perpecahan. Itu ada di dalam daging. Dan barang siapa hidup menurut daging, dia akan binasa, kata firman Tuhan. Ini bunyi alarm atau apa ya? Atau kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan datang kita lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya saudara, langsung masuk surga semua ini. Karena nggak ada yang lagi bersinah, nggak ada yang selingkuh ya kan. Wah langsung berdoa lah supaya kedatangan Tuhan kita lagi di gereja. Iya, dan ini bunyi apa? Nggak apa-apa kan? Tapi saudara terganggu nggak? Karena orang itu kadang kepo. Ada bunyi gitu? Ya. Yang pasti bukan dari HP saya, ini HP saya sudah saya silent, saya mode terbang, pesawat, supaya tidak mengganggu ya. Saudara, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus, hidup tuh harus berubah. Ya, setan bilang gak usah diganggu orang di gereja. Kenapa? Orang kedagingannya lebih gila dari setan. Ya, dan kalau kita tidak berubah, maka ya hidup kita nih nggak ada dampak apa-apa, saudara. Bukan soal berapa rajinnya kita ke gereja, berapa hebatnya saya pelayanan, bukan.
Tapi tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan Yesus bilang, aku akan berterus terang ketika aku datang kali yang kedua. Aku akan berterus terang. Ngeri itu. Kalau Tuhan berterus terang, baru ternyata kita udah pede selama ini kita melayani. Sorry aja, tidak semua orang Kristen memperoleh janji Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya bangsa Israel, mereka dipanggil keluar, tapi ternyata tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harusnya ditempuh 11 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Proses 40 tahun ini untuk mematikan kedagingan mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka masuk di tanah yang baru dengan pola dan hidup kedagingan yang lama. Saudara, akhirnya saya mau bunuh diri dan saya bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Siapa Engkau? Saya pengen kenal Tuhan itu, saya nggak peduli tentang agama. Saya pengen tahu Tuhan yang benar itu siapa. Jangan engkau menjadi Kristen hanya karena warisan dari orang tua. Setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua ternyata orang Kristen itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata, aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku lalu aku dilahirkan kembali? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh, dari firman Allah. Saudara, manusia rohani kita harus dibangun. Ketika itu saya pengen bunuh diri, saudara, saya udah gak peduli mau bagaimana, pokoknya saya pengen mati. Tapi sebelum saya mati, saya bilang, Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Habis ini saya mati dan saya masuk neraka dan Tuhan puas. Saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya. Karena saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kalau sampai kamu jatuh cinta dan pacaran sama laki-laki Kristen. Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya sangat takut dan saya tidak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie, amin loh ya. Yang bertobat. Yang tidak bertobat sama juga setan. Yang bertobat. Ya, saudara, akhirnya ya saya terus hidup ya dengan prinsip saya. Dan akhirnya sampai waktu itu saya pengen mati bunuh diri. Saya berdoa. Saya nggak tahu berdoa kepada Tuhan yang siapa. Tapi di benak saya percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Orang yang paling malang, yang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orang paling bodoh, saudara. Maaf ya, kita lihat matahari, bulan, bintang, bumi berputar pada rotasinya. Harusnya kita mengaku bahwa ada satu kuasa yang mengatur itu semua. Saya lihat bunga aja ya, itu bunga daunnya hijau, bisa keluar kuning, merah, itu saya, wow, Tuhan Engkau itu dahsyat. Itu dari mana itu kalau bukan karena kuasa Tuhan? Enggak mungkin, kita diciptakan manusia. Kita punya mata dua semua kan? Ada yang mata tiga di sini? Enggak ada. Kita punya mata dua, hidung satu. Lubangnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu harus dioperasi. Kalau lubang menghadap ke bawah walaupun pesek, tidak usah operasi, begini saya sudah cukup. Amin ibu-ibu. Ya, karena orang itu kalau pengen cantik nggak puas-puas, nanti pengen cantik terus, nanti ini salah dikit diperbaiki, malah salah. Ya, operasi hidung jadi cantik sih, tapi ngomongnya jadi gini. Ya, pesek nggak apa-apa, lubangnya dua menghadap ke bawah sudah, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk air, maka matilah kau. Ya, jadi ya sudah disyukuri saja. Tapi ajaibnya Tuhan ya, kita punya hidung satu, mata dua, mulut satu, mukanya itu beda semua loh. Nggak ada yang sama kan? DNA-nya juga pun berbeda. Itu Tuhan. Kalau orang nggak percaya ada Tuhan tuh kebangetan, saudara.
Saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau ada, tapi siapa Engkau sebenarnya Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada saya. Hanya ada satu Tuhan yang benar, walaupun agama banyak, hanya ada satu Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Malam itu saya menangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya, papi, mami, saya minta maaf. Selama ini saya jadi anak yang tidak pernah nurut, saya memberontak sama orang tua. Ada begitu banyak pergumulan yang saya tidak bisa cerita bahkan kepada kalian. Tapi satu hal yang saya tahu, saya ini hidup cuma sial bikin masalah. Dan tidak ada satu orang pun yang sayang kepada saya. Jadi malam ini keputusan yang saya ambil. Saya mau bunuh diri. Saudara, malam itu ketika saya menangis di kamar saya, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Tadinya saya marah karena saya menuduh Tuhan jahat, keluarga saya jahat, semua jahat. Tapi tiba-tiba saya dijamah kuasa itu, saya menangis saudara, kayak film diputerin semua dosa saya. Saya ini dulu ketika belum bertobat saya pelatih senam aerobik saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya, jadi dulu saya ngajar di kantor polisi, di instansi-instansi pemerintah. Saya berdiri di panggung gini, iya 1, iya 2, iya 3 gitu ya. Dan saya tidak pernah tahu karunia apa yang Tuhan beri di dalam diri saya. Saya hanya merasa saya ini manusia yang tidak berguna dan saya pengen mati. Tapi ketika saya ada di tangan Tuhan, saya baru menyadari ternyata begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Dan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia. Lalu saudara, ketika malam itu saya dijamah satu kuasa, saya nangis di kamar saya hampir 1 jam. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya nangis, dan yang keluar itu adalah tangisan pertobatan. Saya minta ampun selama 1 jam lebih saya nangis. Saya baru tahu Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya dijamah Roh Kudus malam itu, saya nangis saudara. Tiba-tiba di dalam tangisan saya itu, saya menyebut Yesus. Terus mulut saya tidak bisa berhenti, Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah hari itu saya rasa apa? Ada kelegaan baru di hati saya. Ada sesuatu yang baru. Saya nggak ada pikiran lagi mati bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus itu. Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dari rumah saya minta izin pakai baju senam, sampai di gereja saya ke toilet ganti baju, saya ikut ibadah. Saya ketemu orang gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu. Oh iya Bu, nanti setelah ibadah kita ketemu ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang, saya baca Alkitab saudara. Saya baca Alkitab itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Dan saya baca di dalam kamar mandi. Kenapa? Saya takut ketahuan. Kalau sudah selesai baca, saya gulung pakai baju-baju selimut, saya simpan di bawah kolong, di lemari, tiap hari saya pindahkan tempat simpannya. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari iblis mengintimidasi saya, kalau ketahuan kamu ditembak kepalamu, mati kamu. Tapi memang benar Alkitab berkata iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman? Mau dianiaya? Langsung gak ada yang mau. Dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ketika engkau difitnah, engkau gak balas, itu dianiaya. Ketika engkau disakiti tapi engkau tidak balas, itu engkau dianiaya karena kebenaran. Lalu saudara, saya tiap hari baca, nggak ada yang bisa tuntun saya karena saya juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu hari-hari saya itu kan belum ada YouTube tahun 95. Nah, saudara sekarang enak mau belajar, kebangetan banget kalau orang Kristen hari ini tidak bertumbuh. Saudara mau cari apa aja sekarang, pengajaran itu begitu terbuka lebar. Saya dulu nggak ada, benar-benar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman. Karena saya baca dengan ketakutan, tapi itu firman yang saya baca seperti hidup dan menjadi rema. Nggak ada yang saya nggak ngerti.
Saya baca Alkitab tuh kayak terbuka semuanya. Saya catat apa yang saya temukan dari ayat demi ayat. Sampai akhirnya saya mulai berubah, saudara. Yang tadinya saya pulang jam 2 malam, dipukulin papi saya. Besok saya pulang jam 3. Saya panjat tiang antena break-break itu di samping rumah. Ya, besoknya saya pulang jam 3, saya panjat, enggak bisa naik, licin, disiram oli. Itu sampai begitu. Sampai saya yakin orang tua saya juga udah nggak bisa atur saya. Dosa demi dosa saya coba semuanya, saudara. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mau coba-coba dosa dan baru mau belajar berdosa, kasihan deh lo. Nggak ada, dosa akan mencabut damai sejahteramu. Nggak ada orang hidup bahagia karena dosa. Ujungnya engkau mau bunuh diri, pasti. Jangan simpen dosamu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Lalu saudara, saya mulai mengalami perubahan. Setiap firman yang saya baca dalam perjanjian baru itu masuk dan mengubahkan saya. Tadinya saya orang yang paling malas di rumah. Saya berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya saya suka keluar tengah malam. Tapi sejak saya mengenal Yesus, seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena Kristus. Itu benar-benar saya alami. Tidak ada kata lain selain tiap hari saya cuma pengen baca Alkitab, mempraktekkan firman Tuhan. Tadinya saya kalau berantem dengan adik saya yang laki-laki, adik saya itu badannya tatoan, saudara. Kalau berantem, dia mau pukul saya, saudara. Dulu kalau saya belum bertobat, saya ambil sepatu di depan saya lempar ke mukanya dia. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mempraktikkan itu susah, tapi saya harus berubah. Saya mulai berubah dalam segala hal. Dari cara berkata dulu, kata-kata kotor, ya, semua berubah. Sampai cara berpakaian, semua berubah. Dulu makin seksi makin bangga. Ketika terima Yesus, makin seksi makin malu. Kalau ada orang Kristen yang masih suka pakai baju seksi, apalagi ke gereja, apalagi udah ibu-ibu pakai rok mini duduk di depan pangku kaki. Makanya kadang pendeta cowok lagi khotbah tiba-tiba dia lagi bergumul itu. Pasti ada sesuatu yang dia lihat di situ. Jadi tolong ibu-ibu tahu diri, ke gereja itu jangan pakai baju yang belum jadi. Amin. Sobek sini, di sini sobek sampai sini, kelihatannya panjang, sobekannya sampai sini. Makanya kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai ke bawah, bolongannya 1 tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan eke apa ye. Makanya kuntilanak sekarang sudah tidak menampakkan diri, udah kalah pamor sama orang Kristen. Hello. Ya, bertobat loh, saudara. Lalu saya berubah, saudara. Ketika akhirnya kakak saya yang paling tua ngomong begini sama saya satu kali, Dep, saya tahu loh, kamu sekarang jadi Kristen. Kamu ke gereja kan? Saya kaget. Kamu berhenti atau saya kasih tahu papi? Kalau sampai saya kasih tahu papi, kamu tahu, kamu bisa mati loh, dibunuh. Wah, saya tambah takut, saudara. Tapi di situ saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya saya harus menyatakan imanku. Karena firman Tuhan berkata, dengan mulut orang percaya, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya berdoa, bergumul, Tuhan beri saya kekuatan. Saudara, ketakutan terbesar di hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar saya. Karena saya tahu tidak main-main, ada pistol di lemari.
Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Saya doa puasa saudara, doa puasa saya untuk minta kekuatan. Cuma ngomong satu tok Tuhan, ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah terima Yesus. Akhirnya satu kali saya bergumul, ada doa puasa di gereja. Saya bilang ini waktunya saya harus ngomong ke papi saya. Saya mau masuk ke papi saya belok ke kamar mandi. Di kamar mandi saya doa dalam nama Yesus. Roh intimidasinya kenceng sekali. Lalu saya ikuti papi saya dari belakang, saya belok lagi ke dapur. Waduh, saudara bergumul. Akhirnya saya tengking, saya dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kamu takut kepada manusia yang memang akan mati? Lalu saya masuk ke kamar papi saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Dia sambil cari-cari apa di lemari, mau kemana? Mau ke gereja. Tiba-tiba dia terhenti saudara. Lalu dia melihat kepada saya. Kata-kata pertama dia bilang, kamu sudah gila. Terus dia bilang gini, oh ini penyebabnya ternyata. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Anehnya itu gimana? Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu suka maki-maki, sekarang nggak maki-maki. Dulu suami istri ribut, berantem terus, sekarang nggak pernah ribut. Dulu bersungut-sungut, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu tukang keluar malam dugem, sekarang betah di rumah baca Alkitab. Sudah seperti itu? Jawab sendiri di dalam hati. Papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya papi perhatikan kamu jadi aneh. Dulu malas, sekarang rajin. Aneh gak? Tapi kan harusnya dia bisa melihat perubahan hidup saya. Kenapa saya bisa jadi baik? Yesus berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka dan hidupmu harus bisa dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sekarang tidak hadir secara fisik, tapi dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya. Amin saudara. Lalu saudara papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Dari situ saya mulai diancam. Papi saya bilang, saya enggak main-main ya. Papi dia bilang, kamu apa? Jangan bergaul sama orang Kristen. Papi bilang, papi bunuh kamu, papi bunuh ya. Papi enggak takut masuk penjara. Wah, saya ketakutan di situ. Saya disuruh belajar agama lagi. Saya ikuti, tapi saya dapat kekuatan di sana. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia dikandung oleh Rohullah lewat Maryam dan dia dilahirkan ke dalam dunia. Saya mendapat kekuatan, saya catat di buku harian saya, buku itu ditemukan kakak saya. Diserahkan ke papi saya dipanggil. Papi enggak suruh cari kamu kelemahan. Papi bunuh kamu. Dari situ saya mulai bergumul. Saya doa puasa, setiap hari nangis. Kalau lewat berpapasan di rumah, papi saya bilang, setan, iblis kamu. Saya tidak boleh duduk makan di meja makan. Saya disuruh makan di belakang. Setiap hari air mata saya menangis. Apa yang menjadi kekuatan? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka akan membenci engkau, tetapi aku sudah mengatakan hal ini supaya kalau hal itu terjadi, kamu jangan menolak aku. Dan akhirnya saudara saya terus dikuatkan sampai akhirnya tahun 96. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya hidup seperti ini? Nyatakan kehendakmu buat saya, jamah hati papi saya. Desember akhir 96 saya dipanggil papi saya, dia tanya, papi tahu kamu gak berubah. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu tetap di agamamu, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pamit saudara, saya bergumul hari-hari itu, Tuhan, saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa pergi dan hidup tanpa siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa begitu berat yang saya alami?
Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan, satu hal yang saya minta. Apapun resiko saya di depan, satu yang saya minta, tuntun saya. Dan jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Karena kebahagiaan di hidupku hanya ketika aku hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berdoa malam itu dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis di situ, tidak mudah saudara. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya datangi papi saya dan mami saya bilang saya mohon pamit. Mereka kaget karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau saya akan mengambil keputusan itu. Papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya. Karena memang saya 5 bersaudara, saya anak yang dia paling sayang. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri di kakimu. Tolong kembali ke agamamu. Saya peluk papi saya. Saya bilang, Pap, saya sayang sama papi. Tapi saya tidak bisa suruh menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya merasa Tuhan merubah hidup saya. Tapi saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngomong apa yang harus papi lakukan supaya kamu kembali. Saya cuma peluk papi saya. Mami saya menangis, dia bilang, tunggu mami mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, mami tidak mengerti apa yang saya sedang alami. Saya juga tidak mau meninggalkan keluarga seperti ini. Tapi ini keputusan saya, Mam. Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso, saya tinggalkan keluarga, cuma bawa beberapa pakaian. Saya menuju ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Sampai di kota Palu, saya cari sepupu saya. Mereka ngontrak satu rumah anak-anak kos begitu. Saya numpang di situ. Dan untuk bisa dapat makan, kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Kadang saya lagi cuci pakaian, iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu itu. Ngapain kamu menderita? Tapi saya baca Alkitab, Tuhan bilang, berbahagia jika engkau menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Dan engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Karena jika engkau menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya jalani proses itu 1 tahun di kota Palu. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada 1 orang pun yang bisa saya jadikan sandaran untuk hidup saya. Tapi saya bilang, Tuhan, engkau sudah mengubah hidupku dan itu cukup. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Itu yang tanpa gelar karena saya tidak punya ijazah. Dan saya diutus pelayanan ke Solo. Dan di Solo saya berjumpa dengan Arjuno dari kota Solo. Laki-laki terganteng di Solo. Dan kami menikah. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap, ini Debbie, saya mau minta doa restu. Debbie siapa? Debbie Basir, anaknya papi. Dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi dia sudah mati. Jadi kamu mau nikah atau mau dikubur, jangan pernah kabari ke sini lagi, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata, dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan saya diproses, Tuhan berakar ke dalam, terus berakar. Tidak ada yang melihat, saudara. Enggak ada 1 orang pun yang melihat ketika kita sedang diproses berakar. Tidak ada yang tahu. Tapi itu yang terbaik.
Karena bangunan kekristenan itu kuat atau tidaknya, itu tergantung dari akar kita. Kenapa pohon korma itu menjadi pohon yang menjadi perumpamaan di Alkitab? Karena korma itu kalau ditanam, dia nggak langsung bertunas ke atas. Ditekan pakai batu besar, dia akarnya ke dalam mencari air di padang gurun. Membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung ke atas. Tapi orang Kristen zaman sekarang pengennya cepat, langsung ke atas. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Supaya bangunan kekristenanmu itu teguh. Saya pernah melewati yang sepahit itu. Karena itu tidak ada satupun yang bisa lagi membuat saya jauh dari Tuhan. Saya baru mengerti Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, ataupun aniaya. Tidak ada satupun. Karena aku sudah mengalami Kristus. Kenapa kita perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus? Supaya engkau kuat menjalani hidup kekristenan. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Enggak enak ikut Yesus itu. Siapa yang bilang ikut Yesus itu enak, saudara? Kalau engkau berkata enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh melakukan firman. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, ikut Yesus itu tidak enak, penuh dengan air mata. Tapi itulah proses. Sebab Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu ketimbang menjawab semua persoalan-persoalan di hidupmu. Kalau karakter kita belum berubah, buat apa Tuhan jawab masalahmu? Biar Tuhan ubahkan kita dulu. Ini waktunya sudah habis, Pak. Kita tambah sebentar ya, Pak ya. Karena ini baru pembukaan, Pak. Belum khotbah loh ini. Baru pembukaan udah habis waktu. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Saya ikut Tuhan dari tahun 95, penderitaan, air mata, difitnah, direndahkan, dihancurkan. Tapi saya tahu itu adalah proses berakar yang sedang Tuhan izinkan supaya bangunan iman saya itu kokoh. Jadi sekarang kalau cuma saya difitnah, kecil. Udah gak ada yang bisa merampas damai sejahtera saya. Saya pernah melewati yang lebih berat daripada itu. Ketika saya difitnah, ketika direndahkan, terima kasih Tuhan. Aku berbuat satu lagi kasih karunia buat engkau. Saudara, waktu engkau diproses, bersyukur loh. Karena tidak semua orang diproses karena kebenaran. Kalau engkau dipenjara karena engkau berbuat dosa, itu memang seperti itu. Tapi kalau engkau dihina, difitnah, disalahkan padahal engkau tidak salah, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan, Alkitab bilang. Bersyukur. Ubah cara pandang kita hari-hari ini. Biar engkau berani berkata, ini aku Tuhan. Ubah aku, bentuk aku. Sekalipun itu sakit. Kenapa saudara? Karena kita sedang mempertaruhkan nilai kekekalan di dalam hidup ini. Dan sekarang waktunya kita memperjuangkan itu. Bukan nanti sudah mati. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah sungguh-sungguh ikut Yesus, dia berkata, mati itu keuntungan. Jadi saudara tidak usah terlalu takut mati. Amin. Enggak usah terlalu takut mati. Itu pesan saya di dalam masa pandemi yang selalu saya sampaikan lewat khotbah-khotbah saya di doa malam. Dan ternyata memang pandemi itu yang banyak orang mati terbunuh bukan cuma karena virus, tapi karena ketakutan. Banyak sekali orang ketakutan. Ternyata banyak yang masih takut mati. Kita tidak boleh mencobai Tuhan, tapi jangan engkau menggeser imanmu. Saya selalu berkata,
penyebab orang mati, saudara. Saya berkata selalu begini, mati hidup kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Saya ini udah berkali-kali kena corona, semua varian saya coba. Loh benar saudara, karena saya berdoa. Hari-hari itu semua ketakutan, semua bersembunyi. Ketika lockdown pertama kali dibuka di Jakarta, mereka bilang, "Ibu, kami sudah masuk kantor, Bu. Tidak ada pendeta yang berani khotbah di kantor. Ibu mau datang enggak?" Teman-teman saya pendeta bilang, "Bu Debbie, hati-hati. Pendeta banyak sekali yang mati." Saya bilang, "Saya doa dulu tanya Tuhan ya." Itu kan alasan yang paling bijak dari pendeta. Biar dibilang rohani kan. Saya doa, saya tanya Tuhan, "Tuhan, saya besok itu pelayanan di kantor nih, semua pendeta takut sembunyi. Saya berangkat atau tidak?" Tuhan cuma jawab gini, "Tidak tahu diri kau." Di saat orang semua lagi ketakutan, harusnya engkau pergi untuk memberitakan Injil kabar baik itu. Tidak perlu takut. Kenapa kau bersembunyi? Saya telepon orangnya, besok saya datang. Itu pertama kali lockdown buka, Tuhan bilang itu mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masuk kantor demi sesuap nasi. Tapi kamu yang hamba Tuhan bersembunyi. Saya datang saudara. Dan saya berdoa saat itu, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena, tidak apa-apa, untuk saya bisa bersaksi. Supaya jemaat ini jangan berpikir dia itu mati karena corona. Tidak usah tunggu kena corona, kalau mau waktunya mati lagi tidur pun bisa. Bilang kanan kirimu, hati-hati. Iya, logo dari seorang percaya itu, dia gak takut lagi mati. Karena bagi kita mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Saya ngomong sama suami saya waktu itu, kita jangan terlalu takut berlebihan. Di tengah masa pandemi ini sudah ada satu jumlah yang akan dipanggil Tuhan. Tinggal kita nih siap-siap. Kalau di antara kita satu keluarga ada yang masuk dalam daftar jumlah itu, maka kita ini orang percaya. Kita percaya kita mati masuk surga, gak usah takut. Tapi kalau di antara kita tidak ada yang masuk jumlah itu, Tuhan izinkan kita kena, gak ada yang mati. Saya yang pertama kena, yang delta itu saya kena dengan suami terjangkit dari ipar saya di Solo. Dia umur 48 tahun meninggal kena delta. Dan di saat itu delta baru merebak di Indonesia. Waktu ipar saya ini meninggal umur 48 tahun, tidak ada komorbid, sehat. Hanya 1 minggu lewat mati. Ketika dia meninggal, saya pas lagi ada di Solo. Kita semua bilang nggak usah ke rumahnya. Dia langsung dari rumah sakit dikuburkan ke pemakaman. Tapi anak istrinya semua di rumah itu positif kena delta. Kita dapat telepon, kakak ipar saya itu nangis guling-guling di jalan. Tidak ada satupun tetangga yang berani datang, semua hanya intip lewat horden. Karena saat itu ketakutan begitu luar biasa. Saya bilang sama suami saya, kita gak bisa begini, kita harus datang ke rumahnya. Kita beri dia kekuatan, kita kasih dia penghiburan. Tuhan tahu bukan niat kita untuk mencobai Tuhan. Suami saya agak takut, dia bilang, "Saya tunggu di pagar, kau yang masuk." Dalam hati saya, kalau saya kena corona, kan ini virus, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan kan. Satu orang kejangkit, ini virus alkitabiah banget kan. Satu orang terjangkit, seisi rumah terjangkit kan. Jadi saya tuh datang, kakaknya peluk saya, menangis, saudara, di sini. Saya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya kasih dia kekuatan, bersyukur suamimu sudah syok saudara. Umur 48 tahun, enggak sakit apa-apa, cuma seminggu. Di grup itu masih ngomong, "Saya kena corona, doakan ya." Gini. Besoknya gini, agak sesek, makan mas, makan. Nggak nafsu, harus dipaksa. Hari ketiga masih bercanda. 5 hari, 6 hari sesek, 7 meninggal. Ngeri, kita takut semua. Kami pulang dari Solo, sampai di Jakarta suami saya demam. Demam, nggak bisa makan, muntah-muntah.
Kakak ipar saya telepon, cepat PCR, kami satu keluarga di Solo sudah positif. Kita pergi periksa, benar kami berdua positif. Karena anak-anak gak ikut ke Solo. Baru kali itu saya lihat suami saya udah mau mati saudara. Tidak berdaya, pegang HP aja gak bisa. Tiap berapa menit muntah, gak bisa makan apa-apa. Saya bilang sama suami saya jangan sampai ke rumah sakit ya saya. Jangan sampai sesak napas, kamu ke rumah sakit mati kau say. Bukan apa-apa, gak ada yang urus kan. Gak ada yang kasih makan, gak ada yang kasih minum. Bener ya. Terus saudara akhirnya saya juga kena itu. Ya, dia nggak bisa makan apa-apa. Saya cuma ingat dia suka itu pisang. Saya kasih pisang nggak muntah, lumayan bisa makan satu pisang. Malamnya saya habis mesbah doa, sesak napas saudara saya bunyi gini. Sudah keringetan saya ditambah, dan kita itu waktu itu kena karena intimidasi iblis. Kakak saya nih baru di depan mata bener-bener nih. Bunyi napas saya begitu, setan bilang malam ini kamu sesek, besok dibawa ke rumah sakit, 3 hari kamu mati. Takut saya, pendeta juga manusia, punya rasa punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya duduk di studio saudara, saya sudah ingat siapa teman yang mau saya telepon. Karena banyak yang ngomong, Bu kalau butuh rumah sakit ngomong ya, nanti saya kasih rumah sakit. Lagi saya ingat begitu, Roh Kudus ngomong gini, kenapa kamu mengandalkan manusia? Kamu tuh hamba Tuhan. Angkat imanmu, angkat perjamuan kudus. Saya bilang ke suami, Tuhan suruh saya perjamuan kudus. Suami saya bilang, saya juga dapat sama. Ayo kita sama-sama perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus malam itu di kamar. Habis perjamuan kudus, napas saya langsung lega. Jam 2 malam saya batuk pengen muntah, saya lari ke kamar mandi. Saya muntah saudara, itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Itu loh Tuhan. Akhirnya itu kita awal-awal Delta itu Mei. Setelah akhir Mei itu Juni merebak itu Delta, rumah sakit penuh orang sampai di tenda-tenda. Saya bersaksi lah di mesbah doa tentang perjamuan kudus. Dan semua jemaat mesbah doa yang tidak kebagian rumah sakit, mereka kena. Ada satu yang bersaksi, Bu suami saya udah delek-delek, napasnya tinggal satu-satu. Udah panggil istrinya gini, asuransi di bawah situ ada, terus sertifikat rumah, ya ini nanti kekayaan kita, ini bener. Istrinya ngomong, cari oksigen nggak ada, semua nggak ada. Istrinya bilang gini, Pak, Bu Debi kan di mesbah doa bersaksi, mereka perjamuan kudus, Papa masih bisa kuat nggak kita perjamuan ya? Dia mengangguk, mereka perjamuan saudara. Malam itu seperti yang saya alami, dia muntah keluar semua riaknya, itu kan yang setengah mati ngeluarin riak kan. Dari situ semua jemaat mesbah doa itu bersaksi tentang bagaimana kuasa perjamuan kudus di tengah masa pandemi. Dan saya baru melihat di situ saudara, benar. Ingat saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin saudara. Di tangan Tuhan, jangan geser imanmu. Jangan terlalu takut, gak usah dibesar-besarkan. Ya, karena Tuhan lebih besar, pegang kendali atas hidup kita. Tapi orang Kristen itu alay lebay kalau nyanyi di gereja. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Pret. Baru satu aja yang mati, udah ketakutan. Tapi kalau nyanyi alay lebay. Makanya setan bilang biarin aja. Alay itu alay. Ya, terus kalau doa udah iya, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang ini. Makanya saya bilang tidak semudah engkau ngomong firman itu. Engkau harus mengalami Tuhan. Engkau harus mengalami kuasanya, sehingga engkau punya iman yang kuat dan berkata, aku percaya Tuhan. Sudah lebih 14 menit. Mau dilanjutkan? Anda puas, saya lemes. Karena saya besok subuh harus terbang ke Makassar. Dari Makassar saya ke Morowali. Dari Morowali saya ke Tentena. Ada seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Itu adalah pelayanan kami setiap bulan. Kami kumpulkan pendeta-pendeta desa untuk menguatkan mereka.
Karena ternyata banyak hamba Tuhan yang sudah mulai loyo dan tidak punya iman lagi, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, selama aku masih hidup, capek saudara, capek. Dan ini adalah proyek menabur dari kami. Tidak dapat PK, kami keluar uang untuk pendeta-pendeta di desa. Tapi saya utang nyawa sama Tuhan. Kita semua utang nyawa sama Tuhan. Dan kita harus melakukan, saudara. Selama saya bilang masih siang, Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Apakah hidup kita ini sudah berdampak? Apakah kita hidup ini sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan kerajaan Allah? Atau kita cuma hidup sibuk bagi diri kita sendiri, alay lebay dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita nggak pernah lihat kebutuhan orang banyak. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita baca satu ayat biar ini dikatakan khotbah. Kalau tidak ayat belum sah, saudara ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat 12. Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat 6 sampai ayat 12. Baca bersama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, kita sudah berada di dalam Yesus. Menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi saya undang para imam musik maju ke depan. Menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi kita harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Jalani setiap proses hidup kita, biarlah akar kita makin kuat ke dalam. Kita mau angkat pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Bukan hanya nyanyian yang kami naikkan kepadamu, tapi sikap hidup yang bertobat, itu penyembahan kita. Bukan hanya pujian yang keluar dari mulut, tapi pertobatanmu, itu yang Tuhan nantikan. Mari kita hidup sungguh-sungguh bertobat, karena dengan pertobatanmu engkau akan berdampak bagi kerajaan Allah, dan engkau juga berdampak bagi kerajaan setan. Setan gemetar kepada orang-orang yang melakukan firman. Mari bangkit berdiri.